Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami tentang menjelaskan terjadinya penawaran uang. Adapun kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Tessa Meriana Neborhu, dengan NIM 210501172, Ferianto Silaban dengan NIM 210501157, dan yang terakhir Sony Rio Perdana Karo 210501142. Next. Pada kali ini, pokok bahasan yang akan kami paparkan yaitu pertama mengenai pengertian penawaran uang, yang kedua pasar terbuka dan penawaran uang, yang ketiga mengenai ekspansi kredit, keempat mengenai keseimbangan jumlah uang beredar, kelima keseimbangan sektor real, keseimbangan sektor moneter, dan yang terakhir keseimbangan sektor real dan moneter. Next. Langsung saja ke pemaparan materi kami. Pertama yaitu pengertian penawaran uang. Penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar pada suatu waktu tertentu. Singkatnya, penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar. Faktor pengaruh penawaran uang. Pertama, yaitu kebijakan bank sentral. Yang kedua, itu karena tingkat pendapatan masyarakat. Yang ketiga, tingkat harga. Keempat, selera masyarakat. Dan yang terakhir, peningkatan produksi barang dan jasa. Selanjutnya, pemaparan materi akan dipaparkan oleh teman saya, Sony Rio Perdana Karo. Selanjutnya yaitu operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka atau OPT dilaksanakan untuk memengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. OPT dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama penjualan sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yang kedua intervensi rupiah. Selanjutnya itu tujuan operasi pasar terbuka. Yang pertama itu mempengaruhi jumlah uang beredar. Yang kedua mencapai dan memelihara kestabilan harga atau nilai rupiah. Yang ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya itu ekspansi kredit. Ekspansi kredit adalah kegiatan penambahan jumlah kredit. Kredit sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjaman meminjam antara pihak bank dengan pihak lain. Pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Ferianto Silaban. Selanjutnya ada keseimbangan jumlah uang beredar dalam analisis ISLM. Keseimbangan ekonomi adalah tujuan perekonomian. Dalam pandangan klasik, keseimbangan perekonomian dapat diukur melalui perhitungan kesempatan kerja. Sedangkan menurut Keynesian melalui perpotongan antara pengeluaran aktual dan pengeluaran yang direncanakan.
atau perpaduan antar agregat expenditure dan total pendapatan yang diukur melalui tingkat output. Kedua model kemudian dikembangkan menjadi sebuah sintesis dari keduanya. Kurva inilah yang dikenal sebagai kurva ISLM. Next. Nah, fungsi uang adalah sebagai alat transaksi dan spekulasi, atau MD sama dengan MT ditambah MSP kali C. Berlakunya hukum Walras bila dalam perekonomian terdapat sejumlah N pasar dan sebanyak N-1 pasar telah mencapai keseimbangan. Maka pasar ke N pasti telah mencapai keseimbangan. Jadi bila pasar barang jasa dan pasar uang modal telah berada dalam keseimbangan, maka pasar tenaga kerja telah pula mencapai keseimbangan D. Perekonomian adalah perekonomian tertutup, atau AE sama dengan C ditambah I ditambah G. Peran GOV diabaikan dulu, sehingga AE sama dengan C ditambah I. Perekonomian tertutup menyebabkan total penghasilan atau total produksi yang tidak dikonsumsi ditabung di dalam negeri. Maka Y sama dengan C ditambah S kali E. Selanjutnya model komparatif statis, model ISLM yang digunakan adalah model komparatif statis yang mengabaikan dimensi perubahan dari waktu ke waktu, atau analisis yang dilakukan adalah perubahan dari satu kondisi keseimbangan ke kondisi keseimbangan lainnya. Next. Selanjutnya ada keseimbangan sektor. Keseimbangan sektor terbagi atas dua. Yang pertama ada keseimbangan sektor real. Keseimbangan sektor real merupakan suatu di mana terjadi keseimbangan permintaan dan penawaran pada pasar barang. Keseimbangan dapat terjadi pada saat pasar barang dan pasar uang ada di dalam keadaan yang seimbang. Sektor real menggambarkan kondisi perekonomian yang dipandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Yang kedua, ada keseimbangan sektor moneter. Keseimbangan sektor moneter dalam definisi dalam ekonomi diartikan sebagai mekanisme pembiayaan transaksi atau produksi di pasar real. Next. Baik, sekian presentasi kami kelompok 9. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kami dan banyak orang pada khususnya. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun sebelum mengakhiri presentasi kami kali ini. Pagi-pagi sudah makan, tidak lupa berdoa. Terima kasih kuucapkan atas perhatian para pemirsa. Terima kasih.